Menantu yang super gila Yi Hao. Bab 3. Setengah jam kemudian, Yi Hao datang ke gerbang perusahaan Zeng Manor. Dia akan memasuki gerbang ketika penjaga keamanan di gerbang tiba-tiba menghentikan tongkat listrik di depan Yi Hao dan berkata dengan dingin, "Pergi, kami tidak menerima pengemis di sini." Tanda petik. Yi Hao baru saja bangun, belum mandi, dan mengenakan t-shirt dan celana pendek dengan beberapa lubang di tubuhnya. Dia benar-benar terlihat seperti gelandangan di pinggir jalan. Yi Hao sudah terbiasa, tetapi hanya tersenyum dan berkata, "Satpam ini, saya di sini untuk mengantarkan dokumen kepada istri saya." "Kamu masih punya istri?" Penjaga keamanan itu tampak curiga. "Suster Zeng yang menyapu lantai, atau Sister Li dari dapur belakang?" "Istriku adalah Zeng Manor," kata Yi Hao. Penjaga keamanan terkejut, dan setelah beberapa saat dia tertawa terbahak-bahak. "Jadi ini kamu adalah menantu keluarga Zeng dari pintu ke pintu, hahaha." Yi Hao menggelengkan kepalanya, tidak menyangka bahwa dia begitu terkenal. "Oke, bawa dokumennya. Presiden Zeng telah menginstruksikan. Jika Anda datang, berikan dokumen itu kepada saya," kata penjaga keamanan. "Tidak." Yi Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Adik perempuan mengatakan hal ini sangat penting, jadi saya harus memberikannya kepada istri saya secara pribadi. Tolong biarkan saya." "Kamu." Penjaga keamanan menunjuk di Yi Hao, dengan wajah terdiam. Apakah anak ini sakit? Apakah dia tidak tahu bahwa keluarga Zeng tidak menyukainya? Dan dia memakai tampilan ini untuk memasuki perusahaan, apakah dia tidak takut mempengaruhi citra perusahaan? Saat keduanya berbicara, tiba-tiba ada deru mesin di belakang mereka. Beberapa saat kemudian, BMW seri 5 berhenti di samping keledai listrik kecil Yi Hao, dan kemudian mereka melihat Xiang Dongliu memegang seikat mawar. "Halo, Tuan Xiang." Melihat Xiang Dongliu, penjaga keamanan yang sombong itu mengangguk dan berkata, "Tolong, Tuan Xiang, Tuan Zeng sudah lama menunggumu di kantor." Xiang Dongliu mengangguk, memandang semua. Dia berhenti menatap Yi Hao, berbalik dan berjalan ke pintu perusahaan. Tepat ketika Yi Hao hendak mengikuti, penjaga keamanan mengangkat tongkat listriknya dan menghentikannya lagi. "Apa maksudmu? Kenapa dia bisa masuk dan aku tidak?" Yi Hao memelototi satpam itu. Penjaga keamanan menghela nafas dan berkata, "Yi Hao, Anda adalah menantu yang datang ke rumah, bagaimana Anda membandingkannya dengan yang lain? Nah, apakah Anda melihatnya? Parfum mawar di tangan Tuan Xiang bernilai ribuan. Bisakah kamu mendapatkan uang ini? Aku melihatmu, segera kamu bahkan tidak akan memiliki menantu laki-laki." Yi Hao tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Maksudmu? Apakah Anda benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh?" Berita perjamuan ulang tahun semalam menyebar. Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Xiang mengejar Tuan Zeng? Orang-orang berbakat dan berbakat, dan mereka adalah pasangan alami. Dengan penampilan Anda yang tidak berguna, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Tuan Zeng akan menikahi Anda. Titik. Di sisi lain, pintu lift di lobi perusahaan terbuka, dan Zeng Manor berjalan keluar mengenakan gaun bunga, terlihat sangat cantik. Melihat Xiang Dongliu saat ini, dia mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Tuan Xiang, saya sudah menunggu Anda untuk waktu yang lama." Xiang Dongliu menyipitkan matanya, dan ada keserakahan yang hampir tak terlihat di matanya.
Dia tanpa sadar menjilat bibirnya, dengan anggun menyerahkan buket di tangannya, dan tersenyum. Youdao adalah pedang terkenal untuk pahlawan dan bunga untuk kecantikan. Manner, kamu lebih lembut daripada bunga, dan hanya kamu yang cocok untuk buket ini. Nyonya rumah. Zeng Manner sedikit mengernyit. Apa yang terjadi tadi malam sangat jelas di benaknya. Xiang Dongliu melamar keluarga Zeng di depan umum. Masalah ini telah tersebar di seluruh kota Nanhai, dan hari ini dia bahkan lebih terang-terangan mengejar dirinya sendiri. Awalnya, Zeng Manner tidak ingin melihat Xiang Dongliu, tetapi sekarang perusahaannya kekurangan dana, jadi dia harus meminta bantuan Xiang Dongliu. Memikirkan hal ini, Zeng Manner tersenyum dan berkata, "Tuan Xiang sangat sopan. Hari ini, saya dengan hormat mengundang Tuan Xiang untuk membahas kerjasama. Bagaimana saya bisa meminta hadiah Anda?" Xiang Dongliu berkata sambil tersenyum sedikit. "Hati-hati, tidak ada arti lain. Manner, Anda tidak menginginkannya, tidakkah Anda pikir saya tidak punya cukup hati? Nah, bagaimana kalau saya mengirim seikat mawar dari Praha oleh udara?" "Tidak perlu, produksi mawar di Praha tidak bagus tahun ini. Dikatakan bahwa harga mawar di asalnya mendekati 100.000. Ini benar-benar tidak sepadan." Zeng Manner menggelengkan kepalanya, meskipun dia sangat menyukai mawar di Praha, tapi sekarang dia tidak tahan dengan harganya. 100.000. Mata Xiang Dongliu sedikit berkedut. Dia tidak bisa memberikan mawar satu persatu, kan? Saya memiliki ratusan bunga di tangan sekarang, dan jika saya benar-benar ingin memberikannya, saya setidaknya harus memiliki nomor ini, yang lebih dari 10 juta. Memikirkan hal ini, Rao Xiang Liu, yang selalu membanggakan dirinya sebagai orang kaya dan berkuasa, mau tak mau merasa sedikit malu. Namun, pada saat ini, Ye Hao yang berada di luar lobi, tiba-tiba melompati penjaga keamanan dan bergegas masuk, meraih buket bunga di tangan Xiang Dongliu dan masih tergeletak di tanah. "Istri, kamu tidak dapat memiliki apapun dari rumah orang lain. Jika kamu suka, suamiku akan membelinya untukmu. Bukankah itu mawar?" Ye Hao tidak tahu dari mana keberanian itu berasal, meraih Zeng Man tangan kecil tanpa tulang, dan menariknya. Dia hendak berjalan ke lift. "Ye Hao, lepaskan, apa yang kamu bicarakan?" Zeng Manner berbisik. "Tempat ini adalah lobi perusahaan. Orang-orang datang dan pergi. Dia, manajer umum, tidak bisa dianggap sebagai lelucon, kan? Jadi pada saat ini, alam bawah sadarnya adalah untuk menarik tangannya, tetapi Ye Hao telah memegangnya dengan erat. "Kamu bajingan. Kembalilah padaku." Xiang Dongliu sedikit malu pada awalnya, tetapi sekarang dia bahkan lebih marah. Buket bunga ini dipilih dengan cermat olehnya. Harganya hampir 10.000 yuan, dan dibuang sebelum itu dikirim keluar itu di tanah. Bisakah kamu marah? Yang terpenting adalah pria tak berguna ini masih menggenggam tangan kecil dewinya, yang bahkan belum kugenggam. Bisakah kamu memecahkan bungaku? Bawang macam apa kamu? Xiang Dongliu membanting tangan kirinya ke pintu listrik lift yang akan menutup, dan membanting pintu kembali dengan tiba-tiba. "Beri aku penjelasan, aku mau kamu terlihat baik." Bab 4. Jelaskan. "Kenapa aku harus menjelaskannya padamu?" Ye Hao berkata dengan dingin. "Pertama, Manner adalah istriku, tolong menjauhlah darinya dan gila di tempat lain. Kedua, istriku suka mawar, jadi aku akan memberikannya sendiri. Dia sangat cantik, bagaimana mungkin warna pink vulgar ini cocok dengannya? Aku akan memberinya mawar dari Praha malam ini.
100.000 mawar, ku dengar kau meminta mobil aki pada Tuan Zeng tadi malam? Kamu bajingan yang tidak berguna sehingga kamu bahkan tidak bisa membelinya setelah menjual ginjamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berpura-pura seperti ini? Tanda petik. Xiang Dongliu matanya dingin, dia memiliki posisi tinggi di perusahaan investasi YI. Kapan sebuah menantu yang datang ke rumahnya berani berbicara dengannya seperti ini? Apa yang paling membuatnya marah adalah bahwa Ye Hao ini berani menghancurkan bunganya dan menyeret Dewinya ke dalam lift. Apa yang ingin dilakukan bajingan ini? Memikirkan hal ini, Xiang Dongliu tiba-tiba mencibir, bertekad untuk menang. Manner, apakah Anda ingin investasi 5 juta? Saya dapat membantu Anda. Tanda petik. Apa? Zeng Manner bertanya dengan heran. Xiang Dongliu berkata dengan ringan, Manner, saya tahu bahwa perusahaan Anda kekurangan uang tunai 5 juta, dan saya hanya memiliki dana proyek untuk diinvestasikan. Selama Anda makan dengan saya di siang hari, investasi ini akan menjadi milik Anda. Kamu bilang benarkah? Zeng Manner melepaskan tangan Ye Hao tanpa sadar. Perusahaannya sangat membutuhkan dana. Aku akan mengatakan segalanya pada Dongliu. Wajah Xiang Dongliu bertekad untuk menang. Tidak apa-apa. Zeng Manner menimbangnya, dan akhirnya setuju. Lagi pula, tanpa modal ini, perusahaannya kemungkinan besar akan bangkrut. Ayo pergi Manner. Mari pelajari proyeknya dan diskusikan di mana harus makan siang, kata Xiang Dongliu dengan sopan. Kamu tidak bisa pergi bersamanya. Sebelum Zeng Manner bisa berbicara, Ye Hao memelototi Xiang Dongliu dengan wajah jelek. Xiang Dongliu, aku peringatkan kamu, sebaiknya kamu menjauh dari istriku. Hehehe. Bisakah masalah ini diputuskan oleh menantu yang tidak berguna? Apakah kamu takut aku akan memberimu topi? Xiang Dongliu setengah tersenyum saat ini. CK, bajingan yang tidak berguna, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia dapat mengubah hidupnya melawan langit? Ekspresi Ye Hao berubah, apalagi yang harus dikatakan. Tetapi pada saat ini, Zeng Manner melangkah keluar dari lift dan berkata dengan dingin, Ye Hao, jangan membuat masalah tanpa alasan. Apakah saya membuat masalah tanpa alasan? Ye Hao membeku sejenak. Apakah kamu tahu betapa pentingnya investasi ini bagiku? Zeng Manner memandang Ye Hao dengan kecewa. Jika dia memiliki prospek, dia tidak perlu melakukan ini. Sambil menghela nafas, dia berbalik dan mengikuti Xiang Dongliu keluar dari aula perusahaan dan duduk di sebuah BMW. Istri Ye Hao melihat Zeng Manner masuk ke mobil yang menuju ke timur, dan dengan cepat mengikutinya, berkata, Istri, kamu tidak bisa pergi bersamanya, aku punya uang, aku akan memberimu 5 juta. Tanda petik. Ye Hao, bisakah kamu mencari pekerjaan di dulu dan berhenti melamun di sini setiap hari? Zeng Manner menghela nafas. Tapi, Ye Hao hendak terbicara. Di satu sisi, Xiang Dongliu datang, menepuk bahu Ye Hao, dan berkata dengan penuh arti, ada apa? Kamu tidak berguna, apakah kamu masih mencari pekerjaan? Apakah kamu perlu aku untuk memperkenalkan kamu? Perusahaan kami hanya perlu pembersih. Tanda petik. Apakah Anda ingin mencobanya? Ini 1.500 sebulan. Demi Manner, bagaimana kalau saya memberi Anda tambahan 300 yuan? Xiang Dongliu berkata dengan penuh arti, keluarga Yi dari perusahaan investasi Yi berada di belakangnya. Ketika kamu memasuki perusahaan sebesar itu, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan dan memikirkannya. Ye Hao menampar tangan Xiang Dongliu dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Yo,
Masih tidak tahu ada apa? Xiang Dongliu menggelengkan kepalanya, tidak repot-repot memperhatikan Ye Hao, membuka pintu BMW dan duduk. Istri, jangan pergi bersamanya, aku bisa menyelesaikan 5 juta. Ye Hao memandang Zheng Manner dengan enggan, berharap dia bisa berubah pikiran. Sangat disayangkan bahwa Zheng Manner menutup mata atas permintaan Ye Hao. Ye Hao, berhenti berteriak, jangan melamun jika kamu tidak punya uang. Menurutmu apa yang bisa kamu bantu Manner? Kamu punya 5 juta? Kamu tahu presiden perusahaan investasi YI. Kamu, mari kita pikirkan, kemana harus meminta makanan setelah diusir dari keluarga Zheng, hahaha. Xiang Dongliu menurunkan kaca jendela mobil dengan senyum menghina di wajahnya. Ye Hao meraung, Xiang Dongliu, kamu luar biasa dengan uang. Maaf, kamu gelandangan, benar-benar luar biasa punya uang, aku bisa membuat istrimu ikut denganku dengan satu kata. Saya biarkan Manner masuk ke mobil saya, dan dia harus masuk ke mobil saya. Saya meminta Manner untuk menceraikan Anda, dan dia harus menceraikan Anda. Hahaha. Tunggu sampai Xiang Dongliu pergi. Ye Hao berdiri di pintu perusahaan dengan wajah bingung. Manajer proyek belaka dari perusahaan investasi YI dapat membiarkan istri saya masuk ke mobilnya. Dia dapat membiarkan saya dan istri saya bercerai. Perusahaan investasi YI hanyalah sebuah perusahaan di bawah keluarga YI, kentut. Sambil berbicara, Ye Hao mengeluarkan telepon lamanya dan memutar nomor telepon dari kemarin. Ini aku bisa membantu keluarga YI, tapi ada 2 syarat. Pertama, mulai hari ini, perusahaan investasi YI akan menjadi milikku. Kedua, bantu aku memesan setumpuk mawar raha terbaik, kirim ke perusahaan periklanan keluarga Zheng dengan cara yang disukai gadis itu. Bab 5. Tuan muda tertua, saya akan segera melapor ke Patriark Anda. Jangan tawar-menawar dengan saya, atau saya akan benar-benar menghancurkan keluarga YI. Sebelum pihak lain selesai berbicara, Ye Hao membuat pop baru saja menutup telepon. Area Villa Gold Coast. Setiap villa di sini dirancang oleh desainer terkenal internasional, dari ubin hingga rumput dipilih dengan cermat. Tempat ini bukan hanya uang dibeli. Pada saat ini, Ye Hao sedang duduk sembarangan di sofa di balkon, dan di seberangnya, Yi Wanjia, patriark keluarga YI saat ini, sedang duduk di sana. Pria ini adalah pamannya. Baru saja, sopirnya secara pribadi memilih Ye Hao selesai. Melihat Ye Hao, yang tergantung, Yi Wanjia tersenyum dan berkata, Xiao Hao, saya belum melihat Anda selama beberapa tahun, dan gaya Anda lebih baik dari sebelumnya. Paman, omong kosong yang tidak berguna ini tidak perlu, ayo langsung ke topik. Katakan saja padaku bagaimana kamu ingin aku membantu keluarga dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Ye Hao berkata dengan ringan, bahkan tanpa melihat ke arah Yi Wanjia. Hehehe, Xiao Hao benar-benar orang yang ceria, jadi paman mengatakannya dengan lurus. Yi Wanjia tampak tidak berdaya saat ini, dia juga orang yang bersikeras pada kata-katanya, dan menginjakan kakinya di Lingnan dapat membuat Lingnan gemetar. Keberadaan 3 gemetar, tetapi sekarang dia harus rendah hati, siapa yang membuatnya meminta orang lain? Keluarga mengikuti tren dan berspekulasi tentang minyak berjangka beberapa waktu lalu, dan ternyata merugi. Sekarang rantai modal keluarga kami. Jangan bicara omong kosong, berapa harganya? Hanya 10 miliar. Aku akan kumpul. Sudut mata Yi Hao melonjak. 10 miliar?
Mengapa Anda tidak pergi mengambilnya? Itu, Patriark Yi, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku akan pergi dulu. Ye Hao berdiri dan hendak pergi. Xiao Hao. Ye Yuanjia juga cemas saat ini, dan dengan cepat berkata, keluarga benar-benar membutuhkan uang ini. Jika kita tidak memiliki uang ini, jika rantai modal kita putus, keluarga besar akan hancur. Dan permintaanmu, saya juga bisa setuju. Ye Hao menatap Yuanjia dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan sedikit tak berdaya, saya melihat ketulusan paman, tetapi pertanyaannya adalah dari mana saya mendapatkan begitu banyak uang? Xiao Hao, kamu apakah Anda benar-benar ingin melihat keluarga berantakan? Anda memiliki hampir 100 miliar di rekening luar negeri Anda, dan jika Anda hanya membocorkan sedikit dari jari-jari Anda dapat menyelamatkan keluarga Yi kami. Yi Yuanjia sangat cemas sekarang, orang tidak bisa melupakan akar mereka. Ye Hao masih tersenyum, tetapi ketika dia mendengar ini, wajahnya menjadi dingin. Paman, jika saya ingat dengan benar, seluruh keluarga setuju bahwa saya tidak bisa menjadi keluarga Yi. Ratusan orang di seluruh keluarga memarahi kata-kata dan tulisan, mengusir saya seperti anjing. Sekarang Anda datang dan memberitahu saya untuk tidak melupakan akar Anda, bukankah menurut Anda itu lucu? Tentang itu dalam beberapa tahun terakhir, saya bekerja keras untuk keluarga, berapa banyak yang saya peroleh? Saya mengambil dividen yang saya peroleh, tetapi saya memalingkan muka dan tidak mengenali siapapun? Tanda petik. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah menjadi menantu dari rumah orang lain, dan saya bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Jangan bicara tentang anggota keluarga. Datanglah menemui saya, apakah Anda bahkan tidak tertarik untuk membantu saya? Tanda petik ganda buka. Jika bukan karena putusnya rantai modal keluarga, apakah kamu masih mengingatku, mantan pewaris? Ye Hao berkata-kata demi kata. Sudut mata Yuanjia berkedut, dan kemudian dengan cepat berkata, Xiao Hao, ini benar-benar salah kami minta maaf, kami akan menunjukkan ketulusan kami. Selama Anda dapat membantu keluarga melewati ini, saya dapat mengambil tindakan, dan sekarang kamu adalah presiden perusahaan investasi Yi. Meskipun perusahaan investasi Yi bukan perusahaan terbesar dari keluarga Yi, ia memiliki potensi paling besar. Perusahaan ini melakukan pekerjaan investasi malaikat, memegang saham di perusahaan Lingnan, besar dan kecil, dan ada banyak produk baru dan rencana baru yang menunggu untuk didaftarkan. Perusahaan ini selalu menjadi putri Yuanjia, dan sepupu Ye Hao, Ye Bing, bertanggung jawab secara pribadi. Tidak terduga bahwa Ye Yuanjia benar-benar bersedia untuk menyerahkan perusahaan pada saat ini. Oke, kalau begitu. Ye Hao memikirkannya sebentar. Awalnya, dia tidak ingin memperhatikan urusan keluarga Yi, tetapi apa yang terjadi pagi ini sangat jelas di benaknya bahwa kembali ke perusahaan, dia benar-benar kucing dan anjing mereka bisa menginjak kepalanya. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya sendiri. Kamu bisa pergi ke perusahaan untuk menandatangani besok. Juga, aku sudah mengatur mawar praha yang kamu inginkan. Ye Yuanjia menghela nafas untuk pengunduran diri Ye Hao, bahkan jika cabul keluarga Yi tidak bangkrut kali ini, saya khawatir itu tidak akan jauh lebih baik. Ye Hao terlalu malas untuk peduli padanya. Jika Yuanjia tidak bisa menangani hal-hal sepele seperti itu, dia tidak perlu terlibat dalam dunia bisnis. Ngomong-ngomong,
pinjamkan aku setelan ini. Ye Hao hendak pergi, tetapi matanya berbinar ketika dia melihat setelan baru di sofa. Di malam hari, dia akan menghadiri reuni kelas di universitas, dan dia khawatir dia tidak memiliki gaun yang bagus, sudah terlambat untuk membelinya sekarang, jadi dia sebaiknya meminjamnya dulu. Tidak apa-apa, Xiao Hao, jika kamu suka, ambillah. Ini adalah hadiah dari Armani. Labelnya belum diambil. Ye Yuanjia mengangguk dengan santai. Meskipun jas ini mahal, dibandingkan dengan 10 miliar, itu sangat berharga itu. Satu-satunya hal adalah itu bahkan tidak dihitung sebagai pecahan. Akankah patriark keluarga Ye yang bermartabat peduli tentang ini? Ye Hao tidak terlalu memikirkannya, tetapi langsung pergi ke ruang ganti untuk mengganti jasnya, melihat sandal di kakinya, dan melirik lemari sepatu Yuanja dengan jijik. Orang tua ini sepertinya bau kaki, jadi dia hanya perlu baju baru, tetapi dia tidak mau memakai sepatunya sama sekali, hanya sandal. Pada universitas malam ini, dikatakan bahwa semua siswa akan hadir. Tampaknya bahkan Song Wen, keindahan sekolah tahun ini, akan datang, dan Ye Hao masih menantikannya. Meninggalkan area villa, Ye Hao menyenandungkan komunitas dan mengendarai keledai listrik kecil yang babak belur menuju Hotel Platinum. Setelah beberapa saat, teman sekelas universitas berkumpul di sana. Dia takut dia akan terlambat jika terlalu lambat. Tiba-tiba, peluit keras terdengar, sebuah Porsche berhenti di samping Ye Hao, dan jendela perlahan turun. Ketika dia melihat ibu mertuanya Teng Ling melepas kacamata hitamnya, dia menatap dingin ke arah Ye Hao yang berada di pinggir jalan dengan ekspresi malu. Meskipun Teng Ling adalah ibu mertua Ye Hao, dia terlihat seperti wanita berusia 30-an karena hubungannya yang terpelihara dengan baik. Dia terlihat bermartabat dan sopan, dan dia bisa melihat sedikit kecantikan Zheng Manner yang tiada tera dari wajahnya. Penampilan. Tetapi pada saat ini, dia menatap Ye Hao dan berkata dengan dingin, "Dari mana kamu mendapatkan pakaianmu?" Dalam 3 tahun terakhir, Ye Hao telah berada di keluarga, dan hal yang paling menakutkan adalah ibu mertuanya hukum Teng Ling. "Saya meminjam ini dari seorang teman." "Oh, apakah Anda masih punya teman?" Teng Ling mencibir dan berkata, "Seseorang memberitahu saya tentang apa yang terjadi di perusahaan, karena Anda tidak cukup baik untuk gagal. Jika Anda memiliki lebih banyak, maka kembalilah malam ini dan kemasi barang-barang Anda, dan dapatkan akta cerai besok. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda sedikit kompensasi." Ye Hao terkejut, menundukkan kepalanya dan berkata, "Tapi, Bu, aku sangat menyukai Manner, aku tidak bisa hidup tanpanya." Mendengar kata-kata Ye Hao, Teng Ling mencibir dan berkata, "Jangan panggil aku ibu, aku tidak punya itu. Hidupku, jika kamu benar-benar ingin menjadi ibumu, aku takut kuburan leluhur keluargaku akan diledakkan. Juga, kamu bilang kamu suka putriku? Apa yang kamu suka? Yang tidak berguna seperti itu kecuali untuk mencuci kaki. Pekerjaan rumah tangga, apalagi yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu berapa banyak kamu telah menunda masa depan putriku selama 3 tahun terakhir?" Tanda petik. "Baru saja, Xiang Dong Liu telah menelepon saya, mengatakan itu selama dia dan Manner terpenuhi, dia bersedia membayar untuk itu 10 juta sebagai mahar. Tahukah Anda berapa? Saya khawatir Anda bahkan tidak tahu berapa angka nolnya." Bersambung.